Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, silahkan dipimpin doa dulu, silahkan. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Siapa yang pimpin doa? Ronald, Bu. Oh iya, Mas Ronald. Terima kasih, Mas Ronald. Oke, untuk kelompok 1, gimana? Sudah siap untuk presentasi hari ini? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Sembari dipersiapkan PPT-nya, ini ada beberapa aturan yang perlu saya sampaikan. Untuk presentasinya, waktu presentasi maksimal 30 menit. Setelah presentasi nanti ada sesi tanya jawab ya. Kalau misalkan antara 20 sampai 30 menit ya waktu presentasinya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa minimal ada satu perwakilan dari tiap kelompok yang mengajukan pertanyaan. Jangan lupa untuk kelompok 1 juga menuliskan ya, ada yang sebagai notulen menuliskan siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, kemudian sekaligus jawabannya nanti ya. Keperluan diunggah di LMS. Gitu. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Oke, Bu. baik. Untuk rubriknya saya kirim ke Mas Ronald ya, via WA. Silakan bisa dimulai untuk kelompok 1. Baik, Bu. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, Permisi teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat ya untuk secara keseluruhan? Sudah. Sudah. Permisi Bu, ini karena dari kelompok saya, Devina itu share screen saya belum terlihat, jadi saya izin berhenti share screen terlebih dahulu, kemudian share screen kembali ya. iya, silakan, Mbak.
Kalau di HP sepertinya tidak muncul ya. Kalau yang menggunakan laptop gimana yang lain? Muncul tidak? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ya, di saya juga muncul untuk yang di laptop. Di HP tapi tidak muncul. Permisi, Bu. Mana? Ini bukan di share screen saya itu tidak bisa muncul. Apa yang tampilan dari buah ini bisa dihilangkan, Bu? Gimana Mbak? Bisa diulangi? Di sini agak berbeda. Yang tampilan kursi-kursi ini kalau dihilangkan gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herjuna dari perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator dari kelompok 1 yang mempresentasikan tugas dari SMUTU dengan judul Globalisasi dan Daya Saing Implikasi pada Tingkat Individu, Lokal, dan Nasional, disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Alisa, Mbak Aziza, Mbak Devi, Mbak Devina, dan Mbak Erika. Monggo dipresentasikan. Monggo. Baik, izin masuk, izin menjelaskan mengenai yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi memiliki berbagai definisi berbeda dari berbagai aspek. Bisa diartikan dari sudut ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Menurut KBBI, globalisasi memiliki arti yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan globalisasi sebagai fenomena ekonomi, yaitu suatu kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadi tanpa batas-batasan wilayah negara. Next. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Anthony Giddens, dalam bukunya yang berjudul The Consequence of Modernity, yang menerangkan bahwa globalisasi merupakan semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya.
Sedangkan menurut sosiolog Martin Albro dan Elizabeth King mendefinisikan globalisasi sebagai semua proses yang menyatukan penduduk dunia menjadi satu masyarakat dunia yang tunggal. Jadi berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan yaitu globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga menyebabkan tersebar luas di setiap penjuru dunia. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek menyebabkan adanya berbagai penemuan baru seperti handphone, telepon, internet, dan berbagai macam lainnya, menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Lalu yang kedua yaitu terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antar pasar dan produksi ekonomi negara. Adanya globalisasi ini menyebabkan terjalinnya kesepakatan atau kerjasama yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti. Lalu yang ketiga, meningkatnya permasalahan bersama. Seperti contohnya mungkin pada bidang kejahatan dunia dan juga adanya kerusakan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan interaksi kultural melalui berbagai perkembangan media. Adanya globalisasi ini menyebabkan pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat mempengaruhi satu sama lain. Next. Lalu selanjutnya yaitu hubungan ICT dengan globalisasi. Sebelumnya apa itu ICT? ICT merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology atau lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. ICT merupakan faktor penting bagaimana globalisasi dapat masuk ke sebuah negara. Melalui ICT, berbagai hal dapat masuk dengan mudah pada suatu negara, baik itu teknologi, informasi, pendidikan, maupun sosial budaya. Misal dalam bidang teknologi informasi, yaitu adanya misal penemuan-penemuan baru seperti smartphone, internet, dan lain-lain. Yang teknologi, yaitu adanya kemudahan dalam mengakses pendidikan dari luar, serta adanya kegiatan pertukaran pelajar. Lalu untuk yang terakhir yaitu bidang sosial budaya, itu seperti adanya kemudahan dalam menjangkau kebudayaan negara lain. Yang menyebabkan mudah tersampaikan ya berbagai hal ke penyebaran. Next. Lalu ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Yang pertama meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya globalisasi inilah yang dapat menyebabkan adanya peningkatan perdagangan internasional serta adanya kegiatan wisata ke luar negeri. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya globalisasi menyebabkan peningkatan khususnya pada bidang ekonomi yang menyebabkan pendapatan suatu negara itu dapat naik sehingga taraf hidup masyarakatnya juga dapat terpenuhi melalui kegiatan ekspor maupun impor. Lalu yang ketiga adanya komunikasi modern. Dengan adanya globalisasi menyebabkan terjadinya hubungan internasional antar negara yang semakin baik serta penyebaran informasi secara global dapat menyebabkan interaksi antar negara dapat lebih mudah. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatnya saling ketergantungan antar negara. Yang kedua yaitu lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat, seperti misalnya adanya peleburan kebudayaan masyarakat dengan budaya asing luar. Lalu yang ketiga, masuknya pola hidup serta nilai masyarakat luar seperti konsumtif dan hedonisme. Lalu yang terakhir yaitu adanya kerusakan lingkungan. Hal inilah yang merupakan dampak negatif dari globalisasi. Next. Lalu selanjutnya
Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Aziza. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian daya saing. Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor atau negara untuk menjual dan memasok barang atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan. Sedangkan pada level perusahaan, daya saing dibentuk dengan cara melakukan proses penciptaan nilai tambah secara berkesinambungan. Next. Faktor utama yang mempengaruhi kebersaingan suatu negara, perusahaan multinasional dan perusahaan bisnis. Yang pertama dari faktor ekonomi daerah. Semakin banyak persaingan yang ada dalam ekonomi daerah, semakin produktif dan semakin kompetitif perusahaan domestik dan semakin tinggi pula produktivitas dan kesejahteraan negara. Yang kedua, internasionalisasi. Keterbukaan untuk kegiatan ekonomi internasional meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Yang ketiga, pemerintah. Kebijakan pemerintah berkonsentrasi pada penciptaan lingkungan yang kompetitif bagi perusahaan-perusahaan pada penyediaan kondisi makroekonomi dan sosial yang dapat diprediksi dan dengan demikian meminimalkan risiko eksternal bagi kegiatan ekonomi. Yang keempat, keuangan. Sektor keuangan yang berkembang baik, terpadu, serta internasional dalam sebuah negara mendukung kebersaingan internasional negara tersebut. Yang kelima, kualitas masyarakat. Tenaga kerja dan sikap positif meningkatkan produktivitas dan kebersaingan sebuah negara. Sebagai contoh, negara Indonesia sendiri dalam bekerja itu biasanya tingkat kedisiplinannya masih sangat rendah. Kalau dibandingkan negara Singapura sudah sangat bagus dan itu bisa meningkatkan mutu kebersaingan suatu negara. Yang keenam, ilmu pengetahuan teknologi. Keuntungan kompetitif bisa dibangun dalam penerapan teknologi yang ada, inovatif, dan meningkatkan kemampuan manajerial pada perubahan dalam lingkungan kompetitif, tingkat kewirausahaan, dan kemampuan keterpaduan, serta pembedaan kegiatan. Yang terakhir, infrastruktur. Infrastruktur yang baik mendukung kegiatan ekonomi yang akan mendukung produktivitas suatu negara. Sedangkan di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur tergolong sangat lambat, dan inilah salah satu hal yang menghambat perekonomian Indonesia. Next. Faktor produktivitas. Karena pada faktor kebersaingan telah ditekankan bahwa pada pasar global dan internasionalisasi ekonomi memainkan peran penting dalam produktivitas dan kompetitif. Maka pada faktor produktivitas harus produktivitas dibahas mengenai sejumlah tren penting yang telah terlihat dalam lingkungan bisnis dan akan mengarah pada perubahan dramatis strategi pendekatan saat ini. Tren-tren tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, kemunculan
praktik pribadi secara tradisional ke manajemen sumber daya manusia internasional. Yang ketiga, perubahan gaya kepemimpinan dari pegawai ke kewirausahaan. Yang keempat, pengaruh perkembangan teknologi. Dan yang kelima, globalisasi dan ekonomi terpadu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Andina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi produktivitas pada perkembangan nasional. Jadi, produktivitas itu merupakan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Nah, karena pengaruhnya tersebut, produktivitas ini sangat penting sebagai sumber pendapatan dan sebagai tujuan integrasi tenaga kerja atau manajemen dan partisipasi pekerja, yang hal itu merupakan kriteria untuk kebersaingan perusahaan dan strategi jangka panjang pemerintah, pegawai, dan pemilik perusahaan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong hak asasi manusia, dan demokrasi ekonomi. Biasanya perusahaan-perusahaan dengan produktivitas yang baik itu memiliki beberapa faktor pendorong. Yang pertama ada kualitas kerja yang lebih baik, partisipasi dari semua belah pihak, inisiatif individu. Karena dorongan tersebut, biasanya sebuah perusahaan yang produktif itu menghasilkan produk yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kemudian menjadi instrumen penting sebagai penyebaran kesejahteraan, kemudian memiliki hubungan industri yang baik. Nah, karena tren-tren mengenai kebersaingan yang dibahas slide sebelumnya lebih tinggi melalui pertumbuhan produktivitas dan perkembangan pasar yang bertentangan, maka perusahaan diharuskan untuk membentuk aliansi kerjasama dan jaringan kerja agar mampu bersaing dengan lebih baik melalui kerjasama tersebut. Kemudian ada jenis-jenis aliansi. Jenis-jenis aliansi ini dibagi menjadi 3, yakni aliansi horizontal, aliansi vertikal, dan aliansi strategis. Dari segi pengertian, aliansi horizontal ini adalah suatu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang sama, yang membentuk integrasi, namun akhirnya masih berdiri sendiri-sendiri. Kemudian vertikal merupakan hubungan antara organisasi-organisasi maupun perusahaan dari bidang bisnis yang berbeda, sedangkan aliansi strategis ini merupakan suatu perjanjian kontrak antara perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu tanpa memperdulikan bentuk hukum atau organisasi aliansi tersebut. Kemudian dari segi tujuan, untuk ketiganya itu berbeda. Yang pertama, aliansi horizontal tujuannya adalah untuk mencapai skala tertentu atau menangani suatu bidang tertentu. Contohnya itu akuisisi McDonald dan Burger King. Nah, McDonald dan Burger King ini kan sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ya. Dan mereka juga menghasilkan produk yang hampir-hampir mirip. Jadi, apabila McDonald dan Burger King ini saling berintegrasi, maka akan mencapai skala tertentu dalam produksinya. Misalkan kan sama-sama menghasilkan makanan berupa makan cepat saji ya. Nah, itu bisa meningkatkan skala tersebut. Kemudian untuk aliansi vertikal, yaitu tujuannya adalah untuk menggabungkan kemampuan suatu bidang dan kemudian menambah daya saing suatu produk. Nah, yang baru ini terjadi itu ada McDonald dan BTS, itu kan gabungan dari 2 perusahaan yang berbeda ya, yakni ada industri makanan dan industri hiburan. Nah, karena daya saing suatu produk tersebut itu besar karena laku di pasaran. Nah, yang ketiga, akses ke pasar baru dan keahlian strategis ini dinilai efektif dalam pembangunan akses pasar baru karena biasanya aliansi strategis ini lebih dari 2 perusahaan yang bergabung untuk membentuk suatu tujuan. Jadi ada beberapa perusahaan itu bergabung untuk membentuk suatu tujuan. Nah, sehingga menghasilkan satu produk yang akan dinamai dengan kesepakatan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga menimbulkan
suatu produk baru yang akan menambah daya saing dengan perusahaan lain di pasar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Erika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi globalisasi pada tingkat nasional. Jika pada sebelumnya sudah dijelaskan apa itu globalisasi, maka di sini saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu implikasi. Menurut KBBI, implikasi diartikan sebagai keterlibatan. Di dunia ini, semua hal memiliki keterlibatan atau saling ketergantungan satu sama lainnya. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia akan berdampak pada bagian dunia yang lain. Negara sendiri menghadapi tantangan rangkap dua saat menghadapi globalisasi, yaitu mengeksploitasi potensi keuntungan sekaligus mengurangi konsekuensi negatif. Untuk keuntungan globalisasi yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan telekomunikasi baru dan penting antara lain, yang pertama, transmisi data internasional yang didigitalisasi. Kini kita bisa mentransmisikan data ke internasional hanya dengan menggunakan perangkat digital. Kemudian yang kedua, menarik tabungan dan investasinya di berbagai tempat dan daerah. Ini bisa dilihat dengan adanya e-banking, itu memudahkan kita untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bank. Kemudian yang ketiga, adanya ekonomi digital atau e-commerce. Ada banyak jenis dari e-commerce seperti yang kita ketahui, ada Shopee, Tokopedia. Di e-commerce ini kita bisa membeli apapun yang kita butuhkan, bahkan barang menjadi maka mereka akan sibuk dengan dunianya sendiri dan menjadi kurang peduli dengan lingkungan. Dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Apabila tidak direncanakan dengan baik, maka produk lokal akan kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Next. Izin mengingatkan, waktunya kurang 9 menit, mbaknya. Baik. Peran negara dalam menghadapi globalisasi. Jadi sudah diketahui bahwa negara memiliki banyak sekali kebijakan. Salah satunya adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah kekuasaan adalah usaha pemberian tanggung jawab seperti kebutuhan pegawai dan jalur ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat bila perusahaan bekerja dan beraktivitas secara otonomi dalam memutuskan apa yang terbaik untuk perkembangannya. Adanya globalisasi sendiri ini dapat memperkuat desentralisasi karena dapat memungkinkan terciptanya masyarakat yang memiliki ide-ide inovatif untuk proses dan produk baru atau untuk adaptasi proses dan produk yang sudah ada di daerah tersebut. Next. Kini telah muncul istilah baru yaitu globalization yang berarti kemungkinan peran ekonomi lokal dalam konteks global. Dengan adanya istilah ini, negara perlu mempertimbangkan kemajuan yang ada dalam proses desentralisasi, sehingga manajemen setempat dapat memenuhi fungsi barunya, yaitu mendorong pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, membuka ruang untuk dialog, dan mengundang stakeholders di berbagai wilayah untuk membahas dan memformulasikan strategi yang tepat. Setelah dilakukan penilaian ulang, maka dihasilkan program baru yaitu Local Economic Development atau LED atau pengembangan ekonomi lokal. Next.
Yang kedua ada implikasi globalisasi di tingkat lokal, yaitu adanya konsep berpikir global, bertindak lokal. Itu adalah sebuah upaya untuk melampaui sentralisasi keseluruhan dengan mengatakan bahwa hal tersebut kalaupun memang harus terjadi, harus dilakukan dalam konteks lokal. Misalnya adalah pada pengembangan ekonomi lokal, maka kita harus memikirkan produk-produk yang akan laku jika dipasarkan di pasar global. Namun untuk produk tersebut kita memanfaat secara maksimal sumber daya yang ada di lokal. Next. Adanya pengembangan ekonomi lokal. Ini adalah proses partisipatif yang mendorong dan memfasilitasi kemitraan antar pemegang saham lokal. Pada tingkat lokal, sebenarnya pemegang saham lokal ini memiliki kelebihan mengetahui sumber daya apa saja yang mereka gunakan, kemudian mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan, kemudian bisa mendapatkan dan mengatur sumber daya, dan bisa melobi dan mencari sumber daya lain. Next. Adanya program KDP atau program pengembangan di kecamatan. Program ini adalah program nasional pemerintah Indonesia yang diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Prinsip-prinsip utama dari KDP adalah yang pertama, transparansi KDP. Untuk pembuatan keputusan dan manajemen keuangan harus dilakukan dengan terbuka. Kemudian ada daftar terbuka, ada kompetisi pendanaan, dan desentralisasi. Dari tahun 1998 sampai 2006, KDP sudah membantu 34.233 desa miskin di Indonesia. Besar bantuannya kira-kira 49% dari 69.956 desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi yang ketiga, yaitu implikasi globalisasi pada tingkat individu. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar seperti halnya pada sistem ekonomi dan politik, tetapi pada tingkat individu yang dapat merasakan perubahan dari sistem besar. Ternyata juga memiliki keterkaitan terhadap globalisasi dan daya saing. Contohnya seperti gaya hidup, pola konsumsi, dan pengembangan teknologi. Next. Kemudian terdapat 3 fenomena implikasi pada tingkat individu. Yang pertama itu ada makanan yang dikonsumsi. Nah, setiap individu itu akan merasakan dampak perubahan baik secara internasional maupun nasional. Hal tersebut seperti makanan yang kita konsumsi. Secara tidak sadar, kita sudah mengalami dampak globalisasi. Banyak produk-produk makanan luar negeri yang masuk ke negeri kita. Contohnya tteokbokki. Padahal tteokbokki itu cita rasanya hampir sama dengan cilok yang diberi saus. Next. Kemudian untuk fenomena yang kedua itu ada transportasi yang kita gunakan. Setiap individu pernah melakukan yang namanya perjalanan. Diambil pendekatan, kita melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta. Seiring berjalannya waktu, akan terdapat beberapa perubahan dalam memberikan fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Perubahan tersebut diakibatkan adanya globalisasi. Mengapa? Karena tidak mungkin kalau fasilitasnya itu saja kan. Nah, maka dari itu, kereta dalam negeri pun akan melakukan perombakan fasilitas untuk penumpang agar merasakan nyaman. Contohnya seperti Cina yang membuat terobosan baru yaitu kereta peluru dengan kecepatan 300 km per jam. Next. Kemudian ada sosial media yang kita gunakan atau teknologi yang berkembang. Nah, globalisasi itu mempengaruhi kita untuk selalu berkembang dalam beberapa hal, termasuk teknologi. Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, kita dapat memberikan maupun menerima informasi yang lebih cepat dan tepat kepada seluruh orang melewati media sosial atau sebagainya. Next. Kemudian ada piramida keputusan, piramida pengambilan keputusan. Jadi, piramida pengambilan keputusan itu adalah suatu sistem di mana akan membantu kita dalam memahami implikasi antar aspek globalisasi pada tingkat individu, lokal, dan nasional. Tujuan adanya piramida pengambilan keputusan adalah untuk menggambarkan keputusan yang diambil oleh seseorang dalam kegiatan kecil seperti kegiatan sehari-hari. Nah, dalam piramida pengambilan keputusan tersebut ada kaitannya satu sama lain. Piramida akan bergerak dari bawah ke atas, yaitu individu, gedung, lokal, nasional, global. Mengapa? Nah, misalnya kita berikan contoh ya.
kita memilih produk makanan, maka orientasi pada tingkat individu itu lebih cenderung terkena dampaknya karena langsung terjun pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada tingkat global memiliki orientasi kebijakan dan dampak tidak langsung pada kehidupan sehari-hari. Next. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Oh iya, terima kasih. Masih waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya, monggo satu kelompok, satu orang. Waktu masih 2 menit, monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, monggo. Mohon maaf, izin bertanya. Oh ya, monggo Mbak Sofia, untuk kelompok 1 mohon ditulis. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Sophia Dwi Rahayu, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apa hubungan antara keterkaitan globalisasi di tingkat individu dengan produsen lokal dan produsen luar? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sophia. Untuk kelompok 1 sudah ditulis. Oh ya. Yang lain ingin bertanya, monggo. Permisi untuk Sophia, mohon diulangi pertanyaannya. Monggo Mbak Sophia diulangi. Ya, pertanyaannya, apa hubungan antara keterkaitan globalisasi tingkat individu dengan produsen lokal dan produsen luar? Terima kasih. Oke, monggo untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Permisi, izin bertanya. Oh iya, monggo Mbak Kilwi dari kelompok berapa? Iya, saya perwakilan dari kelompok 2. Minta tolong buat dikembalikan pada slide yang ada Mac sama BTS-nya. Baik, pertanyaan saya untuk dari hal ini itu kan ada beberapa macam aliansi. Nah, apakah mungkin di kedepannya itu 3 aliansi ini tuh bisa bergabung jadi satu? Dan kalau semisal ada juga, semisal dari 2 aliansi bergabung itu, apa bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Ya, kan teman-teman yang lain, monggo. Permisi, izin bertanya. Oh iya, Mbak Margarita, monggo. Ini bagaimana jatuh karena banyaknya persaingan di dalam kehidupan globalisasi Permisi sebelumnya, di masa Margarita, sekarang ini. dari kelompok berapa ya? Kenapa? Kelompok 3. Baik, silakan. Udah. Mohon maaf, diulangi lagi. Bagaimana cara kita untuk tetap bertahan agar tidak jatuh karena banyaknya persaingan
di dalam kehidupan globalisasi di masa sekarang? Baik, terima kasih. Yang ingin bertanya lagi untuk kelompok yang belum, monggo dipertanyakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2 dari Mbak Kilwi ya tadi. Jadi pertanyaan itu kan apakah memungkinkan dua atau lebih aliansi itu bergabung ya Mbak tadi? Nah, kalau menurut saya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan itu ada aliansi strategis. Nah, aliansi strategis itu salah satu ciri-cirinya itu lebih dari lebih dari dua perusahaan. Nah, kalau lebih dari dua perusahaan itu bisa membentuk aliansi sendiri. Jadi sepertinya sudah ada dalam aliansi strategis tersebut apabila beberapa aliansi ingin bergabung seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk ada satu kelompok yang belum, monggo ditanyakan. Izin masuk. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia, yaitu dengan pertanyaan, apa hubungan keterkaitan globalisasi tingkat individu dengan produsen lokal dan produsen luar? Kalau menurut saya, hubungan antara keterkaitan globalisasi tingkat individu dengan produsen lokal dan produsen luar itu seperti contohnya pada produk makanan yang kita makan. Nah, tadi kan contohnya itu adalah topoki. Jika topoki masuk ke negara kita ini, terus laris di pasaran, maka produsen lokal itu tidak mau kalah dengan produsen luar yang menciptakan topoki itu. Nah, produsen lokal itu akan membuat rasa dari topoki itu lebih orisinal atau lebih pas di lidah orang Indonesia. Maka dari itu bisa memunculkan atau melahirkan daya saing antara produk luar dan produk lokal. Maka dari itu juga bisa meningkatkan sistem perekonomian yang ada di Indonesia agar tidak mengekspor makanan dari luar. Bisa diterima untuk Mbak Sophia? Mohon maaf, dari penjelasan tadi berarti pada intinya Indonesia itu berusaha menciptakan makanan tetapi terinspirasi dari negara luar. Apakah begitu? Iya, betul. Dengan improvisasi yang pas untuk lidah orang Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Maaf, monggo untuk kelompok 4, pertanyaannya ditunggu, disegerakan. Sambil menunggu, mungkin untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan yang sudah ada, monggo. Izin masuk ya moderator. Mau nanya dari kelompok 4. Monggo. Ya, jadi tadi kan ada 3 aliansi horizontal, aliansi vertikal, sama aliansi strategis. Nah, dari adanya 3 aliansi tersebut, apakah mungkin ada kemungkinan beberapa pihak dari perusahaan itu yang dirugikan ya? Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke... Oke, makasih. Makasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi kelompok 4 ya. Apakah Iya, ketika suatu aliansi itu bergabung itu bisa menimbulkan kerugian ya? Apabila suatu perusahaan itu akan seumumnya bekerja sama dengan perusahaan lain, itu pastinya ada faktor-faktor pendukungnya ya. Misalnya di perusahaan satu itu ada kekurangan bahan atau ada kekurangan keahlian, itu kan bisa jadi. Nah, sama perusahaan lain itu diberi kayak seperti seolah harapan gitu loh. Ayo kamu join sama aku gitu loh. Nanti kita bisa join terus bisa meningkatkan daya saing dari produk kita. Jadi pasti kalau menurut saya itu kerugiannya pasti ada, tapi suatu perusahaan itu tidak akan mengontrak dengan perusahaan lain kalau perusahaan dari kedua belah pihak tersebut tidak memberikan harapan satu sama lain. Menurut saya begitu. Jadi apakah bisa diterima? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima. Oke, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Margareta dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan, untuk tidak jatuh. Jadi untuk khususnya di bidang ekonomi ya, itu kalau kita ingin bersaing, kita harus menciptakan inovasi baru atau produk-produk baru. Dan untuk itu kita bisa saja dengan melakukan atau membuat aliansi kerja seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dengan adanya aliansi-aliansi ini itu akan membuat nilai daya saing dari produk kita yang akan kita hasilkan nanti itu memiliki nilai yang tinggi dan bisa bersaing di tengah banyaknya persaingan di kehidupan sekarang ini. Apakah bisa diterima? Baik, izin bisa. Terima kasih. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan jawabannya Margareta tadi, yaitu khususnya dikerucutkan pada bidang ekonomi ya. Jadi apa saja sih hal-hal itu seperti yang dijelaskan sama Erika tadi, itu tambahan yang lainnya itu agar bisa tetap bersaing dalam globalisasi itu yang pertama yaitu juga mengikuti perkembangan pasar. Jadi dari kita itu harus tahu apa itu yang diinginkan sama konsumen, serta juga mengikuti inovasi pada produk seperti yang dijelaskan seperti tadi. Juga mempelajari berbagai kompetitor. Kompetitornya seperti apa, apakah dia juga memiliki inovasi yang sama atau bukan. Dan seperti itu tambahan dari saya. Apa bisa? Ya udah, makasih Erlis. Apakah semua pertanyaan sudah dijawab dari Mbak-mbak kelompok 1? Alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan, tapi waktunya tidak banyak. Monggo. Kalau tidak ada, saya izin menutup bertanya, presentasi. Monggo, Mas Rizky. Ya, jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang akan saya berikan ini seputar hal-hal yang terbaru. Jadi kan kemarin sudah permisi ada... sebelumnya, Pak Rizky, dari kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 4.
Terima kasih, silakan dilanjut. Ya, baru-baru ini kan ada berita bahwa beberapa produsen makanan yang terkenal seperti yang Anda tahu itu Pizza Hut, Lay's, Doritos, itu kan termasuk waralaba yang besar di dunia internasional. Tetapi mengapa pada saat ini mereka mengatakan bahwa akan bangkrut dan akan menutup produksinya? Itu kalau menurut Anda sekalian, bagaimana langkah yang harus ditempuh dari si produsen agar dapat meningkatkan income produsen tersebut sehingga tidak jadi bangkrut? Menurut Anda bagaimana? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Nanti mungkin teman-teman saya ada yang menyusul. Nah, kalau menurut saya itu kan dari tadi sudah dijelaskan, itu bisa memberikan produk dengan inovasi yang baru, produk yang fresh, kemudian juga bisa membentuk aliansi seperti aliansi vertikal. Nah, itu kan gampang, gimana ya istilahnya, itu gampang viral gitu loh. Jadi menambah daya saing dari suatu produk tersebut. Itu dari saya. Mungkin dari kelompok saya ada tambahan yang lainnya. Baik, saya izin menambahkan. Jadi kalau yang menurut itu berita yang saya baca itu sebenarnya tidak bangkrut, namun masa sewa dari PepsiCo itu, maksudnya dari perusahaan besar yang mengeluarkan nama Lay's, Doritos itu sudah habis hingga 21 Agustus dan akhirnya itu kita tetap mengeluarkan serupa tapi ganti nama dan diatasnamakan oleh PT Indofood. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Pak Rizky, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima. Jadi tadi bukannya bangkrut, tapi akan diakuisisi ke dalam produsen yang lain gitu ya, jadi ganti nama gitu ya. Bukannya bangkrut untuk yang Doritos, Lay's, Cheetos itu ya. Iya, itu kalau menurut saya bisa terjadi tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan pada saya. Terima kasih. Sudah, Pak Rizky. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, oke sip. Untuk teman-teman lain, bagaimana? Ya, izin masuk, Syifa dari kelompok 5 izin bertanya. Monggo Mbak Syifa. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, di yang bagian implikasi globalisasi di tingkat lokal, itu gimana ya cara mewujudkan konsep berpikir global untuk bertindak lokal itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Bagaimana untuk menerapkan ya, atau untuk menerapkan konsep berpikir global bertindak lokal. Jadi di sini misal pada pengembangan ekonomi lokal. Nah, di sini kita harus memikirkan bahwa produk lokal yang akan kita hasilkan nanti itu
bagaimana caranya agar bisa laku di pasar global. Jadi kita harus mengetahui apa-apa saja atau kriteria seperti apa sih yang sekiranya itu bisa laku di pasar global. Nah, untuk pembuatan produknya sendiri itu kita bisa memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada di lokal. Dan untuk pemegang sahamnya bisa kita ambil dari pemegang saham lokal dan investornya bisa dari investor lokal seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Untuk Syifa, apakah jawaban saya tadi sudah bisa diterima? Oh ya, baik. Jika dari kelompoknya udah nggak ada yang mau nambahin lagi, jawabannya bisa diterima. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, bagaimana Mbak Syifa? Sip. Iya, sudah bisa diterima jawabannya. Terima kasih, moderator. Oh iya. Berhubung waktunya sudah selesai dan kelompok 1, presentasi dari kelompok 1, maka saya mewakili dari kelompok 1, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, pengucapan yang disengaja maupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Permisi Bu Wahyuni, ini apakah saya bisa stop share ya Bu? Monggo. Mohon maaf ini karena tidak bisa langsung komen ya, karena saya ada kendala audio di laptop saya. Oke, iya Mbak. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih juga untuk Mas Juna sebagai moderator dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Sangat menghibur sekali siang-siang gini. Suaranya. Oke, baik. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasi dan semangatnya untuk hari ini. Minggu depan bisa disusul oleh kelompok 2. Semoga semangat juga, tidak kalah semangat dengan kelompok 1. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kuliah hari ini yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah mencakup terkait capaian pembelajaran ya. Jadi capaian pembelajarannya, implikasi dari globalisasi dan daya saing pada tingkat nasional, lokal, dan individu sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dimulai dengan definisi dari globalisasi itu sendiri, kemudian penjabarannya ya, kemudian kaitannya dengan implikasi dari globalisasi itu terhadap tingkat nasional, lokal, dan individu sudah cukup jelas sekali tadi disampaikan oleh kelompok 1. Nah, yang ingin saya tambahkan mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan beberapa pertanyaan oleh teman-temannya kelompok lain tadi. Sebelumnya saya mengingatkan, apa sudah sambil mengisi rubrik? Sudah Bu. Sudah Bu. Jangan lupa untuk rubriknya sudah ya. Sudah Bu. Iya, baik. Nah, yang ingin saya tambahkan, ternyata memang globalisasi saat ini, khususnya yang sedang kita hadapi itu benar-benar besar sekali dampaknya ya. Apalagi adanya pandemi seperti ini, globalisasi itu kaitannya dengan teknologi itu sangat besar sekali dampaknya terhadap kita. Tidak hanya di sisi ekonomi, tidak hanya di sisi sosial budaya, bahkan di bidang pendidikan pun yang namanya globalisasi, perkembangan teknologi informasi itu sangat besar sekali dampaknya ya. Nah, terkait yang tadi yang dibahas perusahaan-perusahaan, aliansi-aliansi, nah itu mungkin dari yang sudah dibahas, ada beberapa hal
untuk menghadapi globalisasi dan daya saing ini. Jadi, tiap individu, kalau kita bicaranya di tingkat individu ya, kemudian tiap perusahaan mungkin, nah itu bahkan di tingkat global ya, antar negara mungkin, itu harus mengembangkan yang namanya inovasi. Apa yang dia cepat berinovasi atau bersifat inovatif, maka dia akan mengikuti persaingan global ini atau mengikuti globalisasi ini. Kreativitas juga sangat diperlukan, ya. Kayak tadi McD gabung dengan BTS, ya, itu termasuk salah satu inovasi dan kreativitas gimana sih caranya agar bisa bangkit apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena seperti kita lihat beberapa produk makanan yang lain, yang cepat saji yang lain tuh bahkan mengatur strategi gimana caranya terlaku. Ada yang jualan di pinggir jalan yang tadinya terlihat mahal jadi sekarang terlihat terjangkau, ya. Yang saya bicarakan ini seperti Pizza Hut itu kan biasanya di jalan ada 100.000 dapat 4 gitu, terlihat mudah terjangkau sekarang ya, padahal dulu kesannya Pizza Hut mahal gitu ya. Jadi adanya inovasi, kreativitas, kemudian strategi itu perlu untuk terus ditingkatkan untuk menghadapi yang namanya globalisasi ini. Nah, untuk yang tingkat individu, implikasi globalisasi terhadap individu tadi kan mungkin sangat berpengaruh pada pikir juga, kemudian kebiasaan juga, ya. Pola pikir kan kayak semacam tadi yang disebutkan konsumtif, terus individualisme, kemudian hedonisme. Nah, sebenarnya budaya-budaya ini itu bisa terbentengi dengan adanya norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk menghadapi globalisasi ini agar tidak berdampak buruk, tidak berdampak negatif pada tingkat individu, maka perlu adanya benteng yang namanya norma-norma, baik norma agama, norma adat istiadat dan sebagainya. Jadi perlu ada penyaringan di sana. Mana yang perlu diambil, mana yang tidak. Mana yang perlu kita tiru, mana yang tidak. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak terlalu bermanfaat. Jadi perlu ada proses penyaringan di sana untuk menghadapi globalisasi di tingkat individu. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi nanti di titik beratnya untuk materi pada hari ini tetap pada capaian pembelajaran tadi ya, implikasi pada tingkat nasional itu apa aja, seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 sudah sangat jelas saya rasa. Kemudian implikasi pada tingkat lokal, bagaimana berpikir global dan bertindak lokal, seperti halnya memanfaatkan produk lokal atau kearifan lokal untuk bisa dipasarkan di tingkat global. Itu kemudian implikasi pada tingkat individu. Oke, mungkin ada yang ingin di-sharingkan dulu sebelum kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Tidak ada, sudah cukup jelas semuanya. Mohon maaf Bu, boleh bertanya. Oke Mbak, baik. Silakan Mbak Devina. Ya, untuk notulensi itu nanti dikumpulkan di LMS yang di forum diskusi ya Bu. Ya. Sudah pertanyaannya itu aja? Sudah Bu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi notulensinya dan PPT nanti bisa di-upload yang sudah saya sediakan di sana ya. Ada PPT kelompok 1, PPT dan notulensi kelompok 1. Silakan di-upload di situ. Boleh terpisah, PPT sendiri, notulensi sendiri. Boleh notulensinya sudah include di dalam PPT. Di bagian akhir PPT mungkin bisa ditaruh di situ, boleh.
Ya. Itu. Kemudian jangan lupa juga setelah upload di fitur itu, di-upload juga di fitur tugas. Jadi untuk semua anggota kelompok 1 silakan upload file yang sama di fitur tugas. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhir sampai sini. Jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan untuk kelompok 2. Untuk capaian pembelajarannya ini sedang saya input di LMS, ditunggu saja sambil dibagi tugasnya untuk pembagian materinya dan sebagainya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, bisa kita akhir sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sehat-sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kelompok 1 dan yang lain ya. Oke, boleh live, silakan.